semua, perkenalkan saya Bu April. Kali ini Ibu akan membahas materi IPAS kelas 4, bab 5, ini khas daerahku, topik C, kehidupan masyarakat daerahku. Simak baik-baik ya. Sebelum masuk ke materinya, apakah kalian ingat materi sebelumnya tentang ragam bentang alam? Jika ingat, coba sebutkan ragam bentang alam apa saja yang ada di gambar ini. Ya, yang pertama ada pantai. Yang kedua ada gunung. Yang ketiga ada bukit. Dan yang keempat ada danau. Wah, semuanya ingat. Hebat sekali. Nah, untuk memperdalam pengetahuan, kali ini kita akan membahas tentang pekerjaan masyarakat berdasarkan kondisi alamnya. Perhatikan baik-baik ya. Halo semua, untuk mempermudah pemahaman, Ibu akan mengajak kalian berkeliling Kebumen bagian barat untuk mencari tahu ragam profesi yang ada di setiap penampakan bentang alam yang berbeda. Pertama, kita akan pergi mendaki bukit di daerah Sempor yang bernama Bukit Kedoya. Itu dia bukitnya. Wah, jalan menuju bukitnya menanjak ya teman-teman. Hal ini dikarenakan bukit termasuk ke dalam dataran tinggi. Itu dia, bukitnya sudah semakin dekat. Nah, sekarang kita sudah berada di puncak Bukit Kedoya. Pemandangannya sangat indah bukan? Kita di sini dapat melihat Waduk Sempor. Lalu jika kita geser ke sebelah kanan, kita dapat melihat pedesaan. Dan kita dapat melihat perkotaan. Sebenarnya di sebelah selatan masih ada pantai, namun karena jaraknya lumayan jauh dari bukit maka tidak terlihat. Nah, sekarang kita akan mendatangi satu persatu dari penampakan alam yang terlihat dari atas bukit. Di saat turun bukit terlihat ada hutan pinus yang sangat luas. Dan lihat, ternyata pohon pinus ini diambil getahnya. Lalu kita dapat melihat ada seseorang yang sedang berkebun di perbukitan. Sepertinya beliau ini sedang menanam jagung ya teman-teman. Selain itu ada seorang warga yang sedang menjemur hasil panen dari berkebunnya. Ada cengkeh, merica, dan tembakau. Dan terakhir yang kita temukan di daerah bukit ini ada hewan ternak. Karena memang di dataran tinggi banyak sekali rumput yang subur untuk pakan ternak seperti sapi. Lihat teman-teman, tadi kita di sana, di Bukit Kedoya. Nah, sekarang kita akan pergi ke Waduk Sempor. Nah, sampai juga kita di Waduk Sempor. Di sini kita dikenakan biaya tiket masuk sebesar 5.500 per orang ketika hari kerja dan 10.500 per orang ketika hari libur. Ketika memasuki waduk, banyak sekali saung orang berjualan ya teman-teman. Bahkan di sisi kanan dan kiri jalan hampir dipenuhi oleh saung-saung pedagang. Selain itu, juga ada kapal wisata untuk berkeliling Waduk Sempor. Sekarang kita akan menuju tempat ketiga, yaitu perdesaan. Nah, ini dia suasana di perdesaan. Lihat teman-teman, itu Bukit Kedoya yang kita datangi tadi. Dan ini dia perdesaan yang kita lihat dari atas sana tadi. Ternyata suasana di desa sangat asri ya, dan terdapat hamparan sawah yang sangat luas. Terlihat pula petani yang sedang membajak sawahnya.
Lanjut, kita akan pergi ke perkotaan. Ini dia suasana di perkotaan, sangat ramai bukan? Di kota sangat berbeda dengan di desa. Di kota terdapat banyak sekali toko, seperti toko motor, pengiriman barang, dan makanan. Selain itu, di perkotaan juga terdapat pabrik yang sangat luas. Seperti yang ini, pabrik rokok. Dan ada juga pabrik pupuk. Lalu ada banyak sekali sekolah dari semua tingkatan, seperti SMP, SD, dan SMA. Nah, sekarang kita akan menuju tujuan akhir kita, yaitu ke pantai. Selama perjalanan menuju pantai, apakah kalian melihat ada banyak sekali pohon kelapa? Nah, ternyata pohon kelapa tersebut terdapat benda seperti ember ya teman-teman. Ember tersebut berfungsi untuk menampung nira atau sari kelapa yang digunakan untuk membuat gula merah. Dan lihat, ada seseorang yang sedang mengumpulkan ember berisi nira tersebut. Melanjutkan perjalanan, kita melihat kolam yang sangat luas yang disebut dengan tambak. Tambak ini dapat berisi ikan ataupun udang ya teman-teman. Karena dekat dengan laut, maka dari itu tambak ini sangatlah cocok didirikan di sini. Wah, sampai juga kita di pantai. Sebelum masuk ke pantainya, kita harus membayar tiket masuk sebesar 5.000 per orang. Di perjalanan menuju pantainya, kita dapat melihat warung yang sangat banyak. Sama seperti yang ada di Waduk Sempor tadi, bukan? Dan ada banyak sekali kapal yang digunakan untuk mencari ikan di laut. Lihat, ada yang sedang menaiki kapal dan hendak pergi ke tengah laut. Selain kapal untuk mencari ikan, ada pula kapal untuk berwisata. Sama seperti di Waduk Sempor tadi, namun kapal kali ini mengelilingi pantai. Nah, itu dia jalan-jalan kita hari ini. Bagaimana? Sangat menyenangkan bukan? Dan bukan hanya kesenangan saja yang kita dapatkan, tapi juga ilmu. Yuk kita simpulkan bersama-sama. Mayoritas masyarakat dataran tinggi bekerja sebagai petani karet, petani rempah-rempah, peternak, dan petani sayuran. Di dataran tinggi, banyak orang bekerja sebagai petani karet, petani rempah-rempah, peternak, dan petani sayuran. Karena tanahnya subur dan udaranya sejuk, cocok untuk menanam tanaman seperti sayur dan rempah-rempah. Pohon karet juga bisa tumbuh baik di daerah tinggi. Selain itu, hewan ternak seperti sapi dan kambing bisa hidup dengan nyaman di tempat yang dingin. Karena itulah orang-orang di dataran tinggi lebih memilih pekerjaan yang sesuai dengan kondisi alam di sana. Yang kedua, mayoritas masyarakat yang tinggal di dataran rendah, khususnya daerah wisata seperti Waduk Sempor, mayoritas bekerja sebagai pengelola destinasi wisata dan pedagang. Orang yang tinggal di dataran rendah,
khususnya di daerah wisata seperti Waduk Sempor, banyak yang bekerja sebagai pengelola destinasi wisata dan pedagang karena daerah tersebut sering dikunjungi wisatawan. Dengan banyaknya pengunjung, mereka bisa membuka usaha seperti berjualan makanan, oleh-oleh, atau menyewakan perahu dan jasa wisata lainnya. Pekerjaan ini membantu mereka mendapatkan penghasilan dari para wisatawan yang datang setiap hari. Yang ketiga yaitu perdesaan. Mayoritas masyarakat perdesaan bekerja sebagai petani. Hal ini dapat kita lihat tadi. Ketika kita berada di pedesaan, terdapat sawah yang sangat luas dan para petani yang sedang membajak sawah. Selain itu, terbatasnya pilihan pekerjaan di desa membuat bertani, khususnya padi, menjadi mata pencarian utama. Dukungan dari pemerintah melalui subsidi pupuk dan benih turut mendorong petani untuk tetap menanam padi dibandingkan komoditas lainnya. Yang keempat adalah perkotaan. Mayoritas masyarakat daerah perkotaan bekerja sebagai wirausahawan, buruh pabrik, karyawan toko, pelajar, guru, dan pedagang. Mayoritas masyarakat di daerah perkotaan bekerja sebagai wirausahawan, buruh pabrik, karyawan toko, pelajar, guru, dan pedagang karena di kota tersedia banyak fasilitas, lapangan kerja, sekolah, dan tempat usaha yang mendukung berbagai jenis pekerjaan tersebut. Selain itu, kondisi bentang alam yang termasuk dataran rendah sehingga mudah dijangkau. Dan yang terakhir adalah pesisir pantai. Mayoritas masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai bekerja sebagai petani gula merah, nelayan, pengelola wisata, pedagang, dan petambak udang atau ikan. Mayoritas masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai bekerja sebagai petani gula merah, nelayan, pengelola wisata, pedagang, dan petambak udang atau ikan karena mereka memanfaatkan sumber daya alam sekitar seperti laut, kelapa, dan lahan tambak serta banyak wisatawan yang datang, sehingga pekerjaan itu sesuai dengan kondisi alam dan peluang usaha di daerah mereka. Nah, jadi itu tadi kesimpulan dari materi kita pada topik kali ini. Ternyata pekerjaan masyarakat setiap daerah berbeda ya, tergantung kondisi geografisnya. Dan perlu diingat, tidak semua pekerjaan hanya ada di satu tempat. Seperti contohnya guru dan pelajar. Di dataran tinggi seperti bukit atau pegunungan, guru dan pelajar juga ada. Namun tidak sebanyak di perkotaan, sehingga kurang menjadi mayoritas di daerah tersebut. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.